Saya sampaikan salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-32 Gereja Betel Indonesia yang telah berkiprah mulai dari tahun 1992. Yang hari ini saudara-saudara bersama kita akan merayakannya. Sekilas kisah dan kesannya ialah bahwa memang Tuhan dalam penyertaannya, Tuhan dalam pimpinannya dan tuntunannya yang melakukan apa adanya sampai dengan hari ini, dan semuanya karena anugerah Tuhan juga. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada saudara-saudara yang telah berjeri lelah, turut perhatian, menyumbangkan pikiran serta tenaga maupun air mata. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih bagi saudara sekalian yang telah melakukannya. Aku percaya Tuhan yang memberkati. Haleluya. Dengan segera saya akan sampaikan firman Allah kepada saudara-saudara dengan tema yang sama, ialah bagaimana kita untuk merayakannya dalam pengajaran yang menakjubkan, karena perlu pernyataan yang disertai kuasa Roh Kudus. Markus 1 ayat 22 berkata begini, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pelayanan Yesuslah yang sedang disampaikan kepada saudara sekalian. Beritanya ialah bahwa mereka yang melihat takjub dan mendengarnya pun takjub, sebab ia mengajar Yesus Kristus juga yang dimaksudnya mengajar penuh dengan kuasa. Shalom saudara-saudara, penuh dengan kedahsyatan. Yang dimaksud di dalamnya ialah bahwa tidak seperti orang-orang Farisi maupun orang-orang Saduki maupun orang-orang ahli Taurat. Supaya kita tahu fokusnya ialah kedahsyatan dan ketakjuban ini hanya karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam seluruh pelayanan itu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengajar, katakan amin saudara, supaya saudara-saudara bisa diajar. Kelak kalau sudah diajar, saudara-saudara menjadi terpelajar, sanggup untuk menyampaikan kesaksian. Katakan amin saudara. Sanggup juga untuk melayani jemaat-jemaat yang lain yang lemah dikuatkan. Katakan amin saudara. Mohon perhatiannya sedikit saudara. Haruslah saudara berfokus ke depan. Dan di tengah setiap apa yang kita dapatkan dari Yesus Kristus, ada tanda-tanda dan keajaiban di tengah saudara sedang melayani. Dan itulah yang perlu dikembangkan di tengah kita sekaliannya. Saya ulangi, itulah yang perlu dikembang tumbuhkan di tengah saudara sekalian. Bukan sekedar namanya anggota GBI Harmoni tapi tidak pernah ibadah. Shalom. Tentu bukan saudara yang dimaksud, karena ada bertahun-tahun orang tidak ibadah. Istri sebagai ibu gembala katakan, keluarkan sajalah katanya. Tapi dengan kemurahan Tuhan, biarlah mereka akan tidak dikeluarkan, melainkan lebih dimasukkan lagi ke kolong jembatan maupun ke toilet WC yang ada, supaya dia mengetahuinya bahwa sesungguhnya kesabaran itu juga ada batasnya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Segera akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Jadi baptisan Roh Kuduslah yang dimaksud, yang seharusnya saudara akan menerimanya. Katakan amin. Shalom. Roh Kuduslah yang dimaksud, supaya setiap pelayanan kita maupun perkataan kita maupun rancangan kita maupun di tengah berpikir, seluruhnya supaya diambil alih oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja. Kata firman untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, siapa yang datang dari atas, dari Roh Allah, ia adalah di atas semuanya.
di tengah-tengah pelayanan itu saudara-saudara menjadi orang yang teratas, terpelajar, dapat menyampaikan kesaksian keteladanan kepada jemaat. Itu maksudnya saudara-saudara dipanggil, bukan sekedar huhuhaha. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Shalom. 32 tahun yang saya maksud ini saudara-saudara tidak terasa berlalu. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara juga, sesungguhnya ini saudara-saudara pun sudah berumur dan berusia. Di tengah usia yang saudara dapatkan, saya mau beritahu saudara-saudara, tidak terasa. Shalom. Shalom. Tidak terasa. Bagaimana Yeristo menjadi orang besar, pemuda, ganteng, dan tahu cari makan, yang dulunya 20 tahun yang lalu ingusnya pun tidak bisa untuk disembunyikan ataupun dilap. Apa yang dimaksud tentang hal itu? Saudara yang saya maksud, kalaupun saya sebut dengan Yeristo, dengar baik-baik ini. Di kalangan kita semua ialah tidak terasa. Dalam pertumbuhan itu ialah saudara-saudara diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi orang-orang dewasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. 4 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan seluruh pelayanan dalam baptisan Roh Kudus, pelayanan di dalam pernyataan Roh Kudus, tanda-tanda ajaib, dan dari semua apa yang ditaruhkan di tengah-tengah saudara harus bereaksi untuk melayani. Bukan melayani diri sendiri saja, tetapi melayani jemaat, bahkan juga untuk melayani dunia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Pertama, saya mau beritahukan kepada saudara, Yesus membenarkan di dalam semua problem dunia dan gereja. Saya ulangi, Yesus datang adalah membenarkan. Katakan amin saudara-saudara. Membenarkan itu ialah kalau gincunya meleset ke kanan lebih banyak, dia dibenarkan, dilap, supaya gincunya memang untuk bibir, bukan untuk sisi-sisi yang lain. Amin saudara. Shalom. Saya percaya pengajaran untuk hari ini ke depan saudara-saudara, supaya saudara-saudara bisa ambil alih semua pelayanan di dalam roh yang engkau nyatakan, supaya perkembangan gereja, pelayanan di tengah dunia di lingkunganmu menjadi perhatian bagimu. Engkau dapat melayaninya menjadi seperti Yesus melayani, rela mati. Shalom. Bukan hanya rela kantongnya sobek. Yang pertama saya beritahu kepada saudara-saudara, Markus 7 ayat 9 berkata begini, dengarkan ini renungan, supaya dikala firman disampaikan kepada saudara-saudara, ketahuilah ini dengan iman dan kenyataan. Firman itu yang mengubah, firman itu yang menempel, mana yang tersobek, dan firman itu yang mempoles, mana yang perlu dipoles di dalamnya, supaya hidupmu adalah menjadi seperti Yesus, mengandalkan karunia roh dalam membenarkan di dalam semua hal. Tentang dia dikatakan begini, Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Dan pada akhirnya saudara-saudara, saya mau beritahu begini, inilah problem itu. Problem dunia semuanya ada di dalam dunia, tidak layak untuk diangkat dan dibawa sampai ke sorga. Katakan amin. Karenanya hari ini saudara dengarkan baik-baik, percuma sedangkan ajaran mereka adalah ajaran perintah manusia. Yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, lebih baik firman daripada nasihat orang tua. Katakan amin. Lebih baik firman Allah
untuk menjadi makanan di dalam dirimu kepada tujuan-tujuan yang akan datang, ialah daripada mendengar tulangmu maupun hula-hulamu maupun tetanggamu maupun siapa yang engkau dewakan yang bisa untuk menjadi bapa di dalam menasehatimu. Itulah pentingnya firman. Kenapa? Saya mau beritahu ini saudara-saudara. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Jadi konteks firman ini saudara-saudara, supaya kita akan membuat yang terpenting dan terutama. Itu sebabnya saudara harus beribadah. Kedua, kebenaran adalah jalan keselamatan. Shalom saudara. Jadi kita tidak akan berkata soal kebenaran, bukan. Tetapi kita melakukannya. Tetapi kita menunjukkannya bahwa kita ini adalah orang benar dari sikap, perbuatan, bahasa, dan tujuan-tujuan kita. Ada firman yang menasehatkan begini, supaya kita tidak sembarang untuk mengucapkan kata-kata. Lagi-lagi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, kata firman Allah, siapa yang berasal dari Allah, dari roh Tuhan, dari sorga, ia akan berbahasa dari roh Allah. Shalom. Shalom. Jadi kita sudah waktunya diperhadapkan kepada dunia, ialah berbahasa firman. Amin saudara. Jangan berbahasa-bahasa yang lain. Atau binoto, ada kata-kata. Dengar baik-baik. Untuk itulah saudara dipanggil dalam gereja ini, supaya berhenti berbahasa manusia. Shalom saudara. Shalom. Saya tegur adik saya perempuan, Ito saya. Ketika kami melayat tulang, nan tulangnya meninggal. Dengar baik ini saudara-saudara. Lalu terus masuklah ke tempat melayat. Pintarnya itu ini mengandung. Saya bilang adalah munafik. Sandiwara itu. Shalom. Anak-anaknya aja sudah bersyukur tidak perlu lagi mengandung. Karena 88 tahun. Sehingga saya katakan di dalam mobil waktu kami mau pulang, saya katakan itu sandiwara. Supaya bertobat. Karena seringkali orang-orang yang seperti ini, shalom. Orang yang seperti ini, mayat orang lain pun, dia basut. Ini munafik. Dan orang benar tidak seperti itu. Karena dia sudah menghabiskan air matanya berhadapan dengan Allah, memuji dan memuliakan Tuhan di tengah persekutuannya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi kebenaran adalah keselamatan. Karena firman itu berkata begini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Maksud dan kesimpulannya adalah supaya kita semua ini berkembang dan maju. Sampai kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada apa yang pernah dikerjakan Yesus. Coba siapa berani angkat tangan? Angkat tanganmu. Engkau rindu atau tidak untuk itu? Lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ada? Ya, semoga syuting tidak ada kepada saudara-saudara karena semua tidak mengangkat tangannya. Yang ketiga, bukti kebenaran Roh Kudus, ambil alih pelayanan yang mocot-mocot, bahkan juga yang membuat pertentangan. Dengar baik ini saudara-saudara. Ya, diambil alih.
Saya mau beritahu begini saudara-saudara, Rasul Paulus kan orang beragama. Shalom. Dengarkan ini, saya mau katakan kepada saudara, kebenaran buktinya ialah Roh Kudus ambil alih semua. Ketika Rasul Paulus pada waktu itu namanya si Saulus, dia ahli agama, ahli hukum Taurat. Oh, luar biasa lagi ialah dia tamatan STT Gamaliel yang pada waktu itu hanya ada satu-satunya di dalam dunia. Sehingga dia adalah orang-orang yang hebat. Tapi dengar baik-baik saudara-saudara, dia salah jalan. Shalom. Saya pun punya pengertian hari ini yang akan kuungkapkan kepada saudara-saudara. Kalau bukan Roh Kudus, banyak orang melenceng. Adanya orang-orang teologi yang membahasakan teologianya mengesampingkan nama Yesus Kristus. Ada lagi teologi yang lain hanya untuk membuat pertengkaran dan menghakimi pendeta-pendeta yang tidak pernah sekolah teologi dan benci dengan karunia-karunia roh. Dengar baik ini. Shalom. Maka inilah yang dimaksud tentang keadaan Rasul Paulus. Perhatikan ya, Galatia 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengerjakan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus pada masa pertobatan. Karena dikatakan begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Katanya begini, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi itu aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, hingga dia tersesat dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Saya ajarkan ini kepada saudara-saudara supaya tahu kebenaran. Kebenaran ialah bagaimana kita dipimpin masuk kepada yang terdalam, semakin mengasihi Kristus dan mengasihi saudara yang lain, dan otomatis adalah supaya menyelamatkan dan menghibur dan melayani banyak orang karena nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, supaya gereja-gereja pun, pendeta-pendeta yang dimaksud adalah jangan menghakimi gereja. Katakan amin. Jangan menghakimi, di dalamnya ialah supaya setiap kita ini semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah dan menunjukkan bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Ialah dirubah semua pelayanannya mulai dari hari ini. Amin saudara-saudara. Seperti Rasul Paulus dirubah. Saudara tahu bagaimana Rasul Paulus pada waktu kejadiannya yang pertama adalah dibanting. Saudara tahu dibanting? Waktu dia mau ke Damsyik itu dibanting itu. Tiar baru jatuh. Kalau nggak jatuh, orang, dengar baik ini saudara-saudara, dia akan melawan. Saudara tahu orang yang melawan? Baik. Pernah istrinya melawan suaminya. Baik. Irpuhodo naung bawa hon waeng mebirau. Wah, dijungkir balikan amatai. Marga tumeang. Boru sinaga. Bah, dijungkir balikan amatai. Karena melawan. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus, lihatlah kejadiannya saudara-saudara. Awal dari peristiwa ketika dia sudah jatuh adalah Tuhan membalut. Ceritanya begini saudara-saudara.
Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ini pelayanan dari sorga. Ananias disuruh oleh Roh Kudus. Jumpailah si Saulus di sana. Ganti namanya. Saulus menjadi Paulus. Baptis dia. Dan tumpangkan tanganmu supaya penuh dengan roh. Itulah panggilan. Jadi bukan karena kalau saudara-saudara sering kutumpang tangan. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Karena roh Tuhan yang berbicara. Kenapa saya sering mungkin? Makan aja pun saudara-saudara saya sering mungkin. Ini baru sekali seminggu, mungkin sekali sebulan, mungkin 1 kali 3 bulan saudara-saudara. Keras hati mulai yang mengungkapkan itu kok tiap hari ke tiap hari, sehingga engkau tidak pernah maju lagi untuk maju ke depan. Keras hatimu ditemplak dulu. Lalu Ananias datang, ditumpang tanganilah dia, penuh dengan Roh Kudus. Yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, kejadiannya ialah Rasul Paulus mulai bersaksi, tidak mendasari lagi hukum Taurat. Dengar baik-baik ini. Nggak ada dia membicarakan soal hukum Taurat lagi. Tetapi kesaksian. Bagaimana pertemuannya dengan Yesus Kristus di tengah jalan. Dan bagaimana Ananias menumpangkan tangan. Dan bagaimana dia penuh dengan Roh Kudus. Gereja harus demikian. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi jangan pakai hatimu palak. Mulat nama auto gereja namina julu. Shalom. Shalom. Itu karena palak. Keras hati. Sedikit tolol bingung. Yang benar ialah apa kata Roh Tuhan. Sebab ketika kita diberi kuasa, kuasa itu namanya ialah kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara tahu ada nyanyian yang berkata, dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin saudara. Saya sedang berdoa bagi saudara-saudara supaya menjadi jemaat yang tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Karena dia tahu atau saudara tahu, Tuhan itu adalah berkehendak dan mengerti tentang saudara. Haleluya. Keempat, pelayanan Kristus nyata hanya ada dalam Roh Kudus. Saya mau beritahu begini saudara-saudara. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus pun tertulis. Dengar baik ini. Daripada pernyataan Roh Kudus. Dari bukti bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Sabar gitu. Proses tadi pagi. Sudah jam 10 lewat 10. Kulihat ke belakang. Yang baju-baju merah ini pada umumnya yang datang, kecuali yang dari Ekseranda, semua terlambat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Pelayan maju ke depan. Saya akan akhiri. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Yesus menyatakan Roh Kudus itu. Yohanes 8 ayat yang ke-26. Banyak yang harus kukatakan kepada kamu, dan akan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia, Roh Kudus, dengar baik-baik, yang mengutus aku adalah benar. Supaya tahu saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah kebenaran, membenarkan, dan berada di dalam hal-hal kebenaran-kebenaran. Dan apa saja
Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapakku. Dengar baik-baik. Semua yang dimaksud adalah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Supaya saudara-saudara tidak menjadi cibiran dan percontohan buruk, maka tunjukkanlah dirimu adalah penuh dengan Roh Kudus. Sehingga tantangan waktu jam 10:10, aku tertawa saja kepada Yesus Kristus. Supaya pujianku bisa. Karena seringkali dahulu-dahulu adalah saudara yang membuat saya tidak bersuka cita. Karena datang pun adalah sudah lewat hampir 1 jam. Tidak usah berikan tepuk tangan. Tapi saudara tidak tertemplak, tidak merasa bersalah. Ini yang salah bagi orang-orang Yahudi yang keras kepala. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sedikit kali orang yang tepuk tangan ini. Padahal ini adalah ulang tahun. Berikan tepuk tangan bagi ulang tahun ke-32. Sehingga begini saudara-saudara, saya mau beritahu, orang yang penuh dengan Roh Kudus ada tanda-tanda. Supaya saudara-saudara dapat melihat. Amin, amin, amin. Dan siapa yang melakukan tanda-tanda itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah kebenaran. Dan itulah hamba. Dan itulah yang mau membenarkan dunia. Amin, saudara. Amin, amin, amin. Supaya jangan pikiranmu untuk memakai penilaian menjadi wasit yang memakai semprit di tengah lapangan. Kemana sempritnya opung ini? Sementara bola masih terus berjalan. Dengar baik-baik ini. Ini menjadi pandangan bagi saudara-saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita adalah gereja terus. Ada ibadah. Dan hamba Tuhan. Ada pelayanan. Karena itu dengarkan baik-baik. Markus 16 ayat 17. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dengar baik. Jadi kalau ada gereja diajarkan untuk bahasa-bahasa yang baru, itu dari Roh Tuhan. Itu dari kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya jangan ada bahasamu, bahasa dari toba. Asuwatu sih, aku boto menangahai. Tidak ada lagi. Karena hari ini saudara sudah disunat, katakan amin. Biar firman ini yang akan menyunat. Termasuk mereka yang tidak datang ibadah pada perayaan ke-32 ini, sunat mereka. Istri, sunat suamimu. Baunang nasi ngibir kamu. Suami, sunat istri. Sunat itu bagaimana? Ini firman. Pedang bermata dua. Jadi tidak usah kau gunting anu-anu, tetapi sampaikan firman. Dia yang melakukan supaya sunat lahiriah terjadi atas keluarga. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Oh haleluya. Kemudian yang kedua, pemberita Injil jalan, maju, bergerak adalah karena penuh dengan Roh Kudus. Saya sedang melihat ini gereja-gereja banyak tidak peduli lagi dengan pekerjaan Injil. Padahal Matius 24 ayat 14, Injil ini harus disampaikan dulu ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus Kristus mau datang. Katakan amin. Tapi Injil segera dulu disemarakan. Makanya aku pergi sampai ke Aceh. Dan di Medan dengarkan baik-baik ini.
Ternyata di Medan kan banyak suku bahasa. Dan yang tidak pernah mendengar tentang nama Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi sehingga saya berhenti di Medan dan membentuk panitia supaya KKR penginjilan besar-besaran akan dilakukan di Medan. Sungguh indah, mulia, dan sangat lancar semua berjalan karena Roh Kudus yang sedang memimpin. Shalom saudara-saudara. Iya, mudah sekali membentuk panitia di Medan. Untuk duduk saja di restoran itu sebenarnya sudah dipajak sampai dengan makanan. Dan banyaknya orang yang saya undang, hampir menyeluruh datang. Dari mana dananya? Sudah masuk dan dibayar lunas. Ketika ku rogoh kantongku, Pak Pendeta, tidak usah katanya, puji Tuhan, bayar. Shalom. Karena kalau sempat dia bilang, ya bayarlah Pak Pendeta, hajab aku. Karena harus pergi lagi ke ATM mengkurasnya, belum tentu cukup. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kesimpulannya, dengarkan baik-baik, ialah karena Injil yang memang harus diberitakan menjadi beban dan pokok kebenaran dan pokok hati Allah supaya disampaikan kepada dunia, maka dia siap untuk menanggungnya. Makanya Injil itu, saudara-saudara, tidak sembarangan, melainkan dia akan melakukan semua segala perkara di tengah-tengah keselamatan dunia. Saya akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri.